Horas, horas, horas. Balik Academy, kanal YouTube perjuangan untuk mencari keadilan, menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan rakyat jelata. Ya, kami dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pertanyaan. Oke Pak, kembali ke sidang, materi sidang itu mengenai e-right shop dan Freemake. Itu dalam sidang kan Nuh dan Christopher tetap saja ngotot itu mengatakan software bawaan dalam DVR. Bagaimana itu Pak? Ya, itu emergency exit lah bagi mereka. Bagaimanapun the last resort, ya. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan untuk menyelamatkan diri mereka, ya, supaya tidak terekspos menurut mereka itu kebohongan penipuan mereka itu, ya, tetap melanjutkan dan konsisten menipu, ya, di persidangan, ya, menipu hakim, ya, nggak tahu kalau jaksanya, ya kan, karena mereka sudah berkomplot mengubah-ubah isi flash disk kan selama persidangan. Nah, itulah ya the last resort mereka, ya, nggak ada yang bisa mereka lakukan. Akhirnya mereka tetap menipu, mengaku-ngaku, ya, mengklaim bahwa e-right shop itu bawaan DVR, ya. Semua orang tertawa yang tahu IT, ya. DVR itu operating sistemnya, ya, atau sistem operasinya adalah Linux embedded, sementara e-right shop itu hanya untuk operating system Windows, ya. Bayangkanlah dikawinkan seperti itu menjadi bawaan, kan konyol, ya. Bahkan diklaim menjadi translator lah untuk operating system lah, untuk mendownload data dari DVR atau membantu perekaman lah, ekstraksi itu. Luar biasa lah penipuan mereka dua ini, ya, Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya, padahal pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Tapi mungkin ya itulah mungkin benteng terakhir mereka, ya, supaya tidak dikriminalkan, ya, atau malah dipaksa oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti, saya yakin itu, ya, untuk tetap konsisten menipu meskipun ya harus berbohong, ya, sangat konyol. Diperhatikan, ditonton oleh orang-orang IT sekarang, bahkan di masa depan, kan. Ya, itu terpaksa mungkin mereka melakukan itu, ya, karena saya lihat wajah mereka itu penuh malu juga, ya. Terus untuk video kali ini saya juga menganjurkan lah, ya, menghimbau sebagai rakyat menyuarakan kepada Pak Prabowo Subianto yang janji politiknya adalah hukum yang tegas, artinya tidak pandang bulu kepada siapapun, dan kalau saya pikir terutama kepada aparat penegak hukum, ya, terutama Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto ini, Pak. Ya, jadi kalau penegakan hukum yang tegas, ya ini, Pak, bagaimana ahli forensik digital Bareskrim Polri itu, Muhammad Noah Al-Azhar, ya, itu memanipulasi barang bukti digital dengan software eksternal, ya, yang tidak ada bawaan dari DVR, itu bohong besar, seperti Freemake dan e-right shop. Nah, inilah, Pak, integritas moral dari ahli forensik digital di pusat saja, ya, di Bareskrim Mabes Polri sana saja sudah serusak ini moralitasnya. Apa yang bisa kita harapkan dengan ahli digital yang ada di Polda dan di Polres? Sementara yang mengajari adalah Muhammad Noah Al-Azhar ini melakukan pelatihan-pelatihan, ya. Jadi inilah, Pak, ya, potret hukum yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, bahwa hukum itu bisa dimainkan oleh orang-orang mereka, ya, mulai dari kepolisian, merekayasa barang bukti digital, diotak-atik, dikaburkan, selanjutnya berkomplot juga dengan para jaksa pengkhianat, ya. Di 2016 itu jaksa-jaksa penipu seperti Sandi Andika, Ardhito Muardi, Sugi Carvalho, Malani Wuwung, Wahyu Oktaviandi, Haribowo. Bayangkan, Pak, ini harusnya kan mereka independen, tapi mereka berkomplot. Inilah sistem hukum di Indonesia ini. Kalau Bapak ingin membersihkan hukum mati ini, Pak, membersihkan maksudnya menegakkan hukum yang tegas, ya, seperti janji politik Pak Prabowo, maka dimulai bersihkan dulu, Pak, mulai dari kepolisian, ya, terutama ini Muhammad Noah Al-Azhar ini dan orang ahli forensik sipil yang ditunjuk oleh
Tito Karnavian dan Krishnamurti 2016 saat itu. Nah, hukum mati ini Pak, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, agar tidak terjadi lagi kejahatan digital maha barbar, brutal, biadab yang tidak pernah terjadi di negara lain. Hanya di negara kita aja seperti ini. Kebobrokan yang paling brutal hukum ini Pak. Ya, siapapun yang nggak salah bisa diotak-atik mereka. Digital communication apalagi. Ya, gampang sekali itu diedit. Yang visual saja bisa diedit, dimanipulasi orang-orang penipu semacam Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, apalagi cuma digital communication, WA atau data-data base transmission station ya, BTS atau yang lain-lain itu, GPS. Jadi ya semua bisa dimanipulasi Pak, karena itu cuma dalam bentuk teks. Ini yang visual saja bisa mereka rekayasa. Ya, berkomplot dengan para jaksa pengkhianat itu, penipu itu, dihadirkanlah di persidangan, selesai rakyat Pak. Nah, hukum mati nih Pak, terutama Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, mereka ini sangat jahat. Bayangkan penipuan dan kejahatan mereka ini sudah entah berapa kali mereka terapkan dalam kasus-kasus lain pada rakyat-rakyat lain. Ini yang sudah kita tangkap basah saja. Bisa dibayangkan ribuan kasus yang mereka tangani. Mereka buat seperti ini. Kan banyak orang yang tidak bersalah seharusnya malah dipenjara oleh tangan-tangan kotor semacam ini. Gitu loh Pak. Pak Prabowo, tangkap, pidanakan, kalau menurut saya Pak, enyahkan dari republik ini. Karena udah sampah mereka ini. Dan termasuk Tito Karnavian dan Krishnamurti ini. Gitu Pak. Karena tidak ada alasan logis bagi kedua ahli ini memanipulasi tanpa ada perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Saat itu, ya Tito Karnavian dan Krishnamurti. Tito Karnavian itu Kapolda Metro Jaya 2016, Krishnamurti Direktur Eskrimumnya 2016, dan Bapak pakai itu masih di Mendagri. Tapi kan tinggal gini aja tuh Pak, kan? Memecat Mendagri kan cuma lentikan tangan, selesai kan? Gitu loh. Bagi Anda sebagai presiden yang punya kekuasaan prerogatif katanya dan absolut ya, bagi saya untuk memecat seorang menteri ya, untuk mengangkat dan memecat kan kekuasaan Anda. Tinggal begini kan aja, pecat si Tito Karnavian, selesai, pecat dan pidanakan kalau bisa keempatnya itu Pak, karena rusak sekali hukum di Indonesia akibat perbuatan Tito Karnavian ini. Pecat, pidanakan kalau bagi saya, harapan saya Pak, supaya pembelajaran yang keras bagi aparat penegak hukum yang lain. Ya. Ini Pak, hukum mati Pak. Terapkan hukuman mati, gitu. Hukuman maksimal bagi mereka. Karena apa? Mereka menggunakan wewenangnya dan menyalahgunakannya untuk memanipulasi barang bukti digital. Ya kami rakyat bisa jadi mangsanya anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja, akibat perbuatan seperti ini. Bayangkan Pak, ya software yang di-download gratis dari internet, ya, seperti Freemake yang mereka pakai ini, dan iRedshop dipakai untuk mengotak-atik video itu Pak, sehingga kabur. Ya, itu yang terdeteksi, yang kita dapati. Ya tentu dia bisa pakai video-video editor lainnya, video editing software lainnya untuk menganimasi paperback, menganimasi tangan, ya, dan lain-lain. Semua bisa Pak. Ini kan yang tertangkap saja Freemake dan iRedshop. Itulah pekerjaan ahli forensik digital Baris Krim Polri Pak. Pusat. Bayangkan loh Pak, moralitasnya sehancur itu. Dan di sidang PK ya sudah kita telanjangi pun perbuatan rekayasa mereka itu, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Mereka tetap menipu konsisten. Karena apa Pak? Karena ada kekuasaan yang membackup dia. Mereka dua itu ada kekuasaan besar yang membackup dia, gitu loh. Makanya mereka tetap konsisten dan percaya diri untuk menipu. Di pengadilan diinjak-injak wibawa pengadilan itu dengan mereka menipu. Jadi tidak ada lagi wibawa
ruang pengadilan kita di Indonesia ini, Pak, gampang diinjak-injak oleh Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Jadi bagaimana ini wajah peradilan di Indonesia ini kalau polisi pun bisa menginjak-injak dengan menipu terus di peradilan, di pengadilan itu dengan enteng. Karena apa? Karena ada otoritas di belakang dia yang membackup dia. Nah, Bapak sebagai presiden harusnya pro rakyat. Sikat itu siapa yang yang membackup dia? Ya tentu Tito Karnavian, Pak, dan Krisnamurti, karena mereka lah otak rekayasa itu. Kalau kita bongkar, bukan hanya Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher, ya tentu mereka dua yang paling kena, gitu loh. Yang Tito Karnavian dan Krisnamurti itu, ya, karena perbuatan rekayasa mereka ini, merekayasa barang bukti digital dengan software free dari internet, naiklah pangkat. Tito Karnavian jadi Kapolri, Krisnamurti jadi Wakapolda Lampung, dan seterusnya. Muhammad Anwar Al-Azhar dari AKBP menjadi Kombes. Si Christopher ini punya perusahaan IT, pengadaan, audit, pelatihan. Ya gampang bagi dia, Pak, benefitnya si Christopher Harimanrianto. Jadi bayangkan, Pak, kalau nggak kita benahi ini dan mereka lolos dari hukuman, maka perbuatan mereka ini akan dicontoh oleh Mabes Polri berikutnya, Polda dan Polres. Terbukti di Polda Sumatera Barat, Kapolda Sumbarnya Irjen Suaryono tinggal bilang override, terhapus otomatis DVR-nya, selesai masalah. Terus rakyat bisa apa, Pak? Rakyat nggak bisa apa-apa, cuma mengadu kepada presiden. Yang kami nggak tahu caranya bagaimana. Mau datang ke istana ya diusir, kecuali Bapak mengundang saya. Gitu loh, menghubungi saya. Untuk saya terangkan, dan Bapak bandingkan dengan ahli independen. Gitu, Pak. Jadi ini selamatkanlah hukum di Indonesia ini. Supaya peradilan, pengadilan, ruang pengadilan itu punya wibawa. Bukan tempat polisi-polisi menipu seperti Muhammad Anwar Al-Azhar ini. Dan orang-orang yang ditunjuk, Christopher Harimanrianto. Kalau ini dibiarkan, maka orang akan bebas menipu di pengadilan dan tidak ada itu ancaman penjara katanya 7 tahun. Tidak berlaku bagi mereka, Pak. Hanya berlaku untuk sipil yang lain. Kalau polisi berhak itu menipu semacam Muhammad Anwar Al-Azhar itu. Dan enteng saja dia. Sampai sekarang tidak tersentuh hukum. Terus rakyat mau mengadu siapa? Ke DPR, saya sudah laporkan, Pak. Komisi 3 tidak ada. Jawaban cuma kami tembuskan ke pimpinan Komisi 3 untuk menjadi perhatian. Itu aja. Terus ke Dumas Presisi 6 kali saya laporkan, nggak ada. Listio Sigit Prabowo itu nggak punya nyali, Pak. Dia Kapolri benci, pengecut. Tidak berani dia memeriksa Tito Karnavian dan Krisnamurti. Bahkan Ibtu Rudiana pun nggak berani dia, Pak. Ibtu atau Ibtu, nah itu nggak berani. Jadi inilah Kapolri benci, Kapolri pengecut yang harus dibiayai rakyat dengan segala macam fasilitasnya, dan itu pecat aja, Pak, dengan satu telepon. Benci kali kau, nggak ada nyalimu itu. Saya Danjen Kopassus, saya mantan. Siap mati kau harusnya untuk rakyat. Gitu aja, Pak. Sama Listio Sigit Prabowo, enteng kan satu telepon aja untuk memecat dia. Bapak punya kekuasaan absolut sekarang sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mengangkat, memecat siapapun pembantu-pembantu Bapak. Gunakanlah itu, ya, kekuasaan itu hanya untuk kepentingan rakyat. Gitu deh. Ya, harapan saya untuk Pak Prabowo untuk menumpas semua orang-orang ini, dan kalau bisa dihukum mati, ya, mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Anwar Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, dan juga para jaksa-jaksa pengkhianat itu, ya, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Carvalho, Haribowo, Malaini Wubung, dan Wahyu Oktaviandi, ya, terutama Sandi Andika itu, Pak Prabowo, tolong perintahkan KPK untuk menelusuri hartanya yang tidak masuk akal. Masa jaksa media gajinya cuma 11-13 juta sebulan, punya harta 7,6 miliar, dengan harta tanah dan bangunan
hibah tanpa akta atau hibah di bawah tangan 6,6 miliar. Bagaimana mungkin itu, Pak? Memang dia nggak makan di Jakarta sana, nggak membayar segala macam kehidupan dia. 11-13 juta di Jakarta kan itu hidup pas-pasan harusnya itu. Kan harus Bapak investigasi juga orang-orang ini, Pak. Aliran dananya yang diterima, terutama Hakim Binsar Gultom. Terus apa lagi tuh? Hakim Partai Tulus Utapea dan Hakim Kisworo. Kok bisa mereka ini menerima, para hakim ini, menerima video kabur selama di persidangan, dan mereka tidak bisa melihat apapun, buta, gelap gulita, diterima sebagai fakta persidangan, dan otentik mereka enggak. Gitu. Kan sangat konyol. Seperti hakim yang tidak punya intelijensia sama sekali, menerima begitu saja video kabur tersebut. Telisiklah, Pak. Saya yakin mereka itu udah berkomplot dalam sebuah sistem yang rakyat nggak bisa apa-apa, hanya Pak Prabowo yang bisa menumpas mereka, meringkus. Oke, gitu aja. Oke, begitu aja lah ya pesan kita kepada Pak Prabowo. Salam dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. 12 Apabila di dalam metadata yang terdapat dalam BAP terdapat referensi terhadap Erickson, bisakah saudara ahli menjelaskan apa fungsi dari perangkat lunak tersebut dan mengapa nama tersebut bisa muncul dalam metadata sebuah rekaman video CCTV? Iya. Jadi ketika kamera CCTV yang ada di ruangan ini nanti kan terkoneksi ke DVR. Sama seperti di rumah atau di kantor yang lain, ada dua pilihannya, kamera CCTV ke DVR atau kamera CCTV ke komputer server. Kalau dia banyak biasanya bentuknya server, tapi kalau sedikit ya bentuknya DVR. Nah, itu perangkat keras, DVR juga perangkat keras. Oleh karena itu perlu dijembatani dengan yang namanya aplikasi. Sama seperti kita punya HP, ada kamera, tapi kan kita butuh aplikasi untuk menjalankan kamera itu, untuk kita bisa capture. Nah, aplikasi itu bawaannya DVR. Jadi dia butuh aplikasi untuk melakukan perekaman dari kamera CCTV, dan aplikasi juga untuk kalau nanti dibutuhkan ekstraksi rekaman CCTV ke media penyimpanan di luar. Nah, eRightSoft itu adalah bawaannya DVR. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang lain, maka itu juga bawaannya DVR. Ketika melakukan proses perekaman, atau yang kedua ketika melakukan proses ekstraksi dari DVR ke media penyimpanan di luar. Demikian. Mungkin pertanyaan sama kepada Pak Jafar. Siap, izin
untuk e-resoft mungkin sudah dijelaskan secara mendetail oleh Pak Muhammad Nuh. Saya juga sependapat. Mungkin bahasa umumnya dia seperti translator, Pak. Jadi bahasa yang disimpan oleh DVR itu bagaimana supaya kita bisa ekstraksi. Nah itu ada software bawaan dari DVR-nya yang diambil. Nah ini juga berlaku untuk DVR merek-merek lain. Belum tentu e-resoft nama softwarenya, bisa juga nama software yang lain, tapi itu seperti firmware di dalam DVR itu untuk bisa melakukan seperti operating system. Jadi seperti bagaimana kita bisa mendownload data, membaca data yang disimpan oleh CCTV. Nah itu softwarenya itu. Jadi itu bawaan dari alatnya, Pak. Gitu. Mohon izin majelis melanjutkan. Saudara ahli, saya langsung masuk ke apa namanya memori peninjauan kembalinya pemohon. Nah, dalam permohonannya pemohon ini mempermasalahkan masalah pada BAP saudara ahli. Ada untuk file yang sama terdapat catatan metadata yang berbeda yang menunjukkan perbedaan frame antara 50910 dan 50810. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini dari sudut pandang digital forensik? Apakah ini menunjukkan adanya manipulasi atau modifikasi? Ya, terima kasih. Jadi metadata yang ada di laporan kita itu sama seperti yang ada di sini. Kita menggunakan aplikasi yang sama, Media Info. Kemudian setelah kita analisa metadata itu masuk ke analisa frame. Nah, untuk ada hubungannya dengan frame di metadata itu kita input manual jumlah framenya. Jadi kalau tadi 50910 dengan 50810 maka yang benar adalah 50810. Yang 50910 itu salah ketik dan itu juga udah kita sampaikan ketika di persidangan Agustus 2016 ada salah ketiknya karena itu input manual yang khusus frame-nya. Tapi kalau yang di luar itu atau yang di atas itu semuanya itu mengambil dari metadata Media Info ini.